Marilyn Monroe pernah berkata, pakailah lipstik merah dan bersemangatlah. Dia sangat menyadari efek pemberdayaan yang dimiliki lipstik pada orang-orang. Tetapi pernahkah kamu berhenti dan bertanya-tanya, apa yang membuat sebuah tabung kecil warna dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membangkitkan semangat? Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Kisah lipstik adalah kisah yang menarik dan bahkan mengejutkan. Jadi, mari kita kembali ke masa lalu untuk melihat lebih dekat pada evolusinya. Riasan wajah bukanlah hal yang baru di dunia modern. Orang-orang tidak hanya melukis gua di masa lalu. Manusia juga telah melukis wajah dan tubuh mereka sejak lama. Selama berabad-abad, sejarah kosmetik sudah ada sejak 7.000 tahun yang lalu. Dan hampir setiap masyarakat memiliki beberapa bentuk cat wajah dalam budaya mereka. Namun, alasan dibalik kegiatan melukis wajah mereka bukanlah untuk hiasan atau pesta ulang tahun anak-anak. Mereka melakukannya sebagai perlindungan terhadap kekuatan gelap yang mereka yakini ada. Sebenarnya, ada yang berpendapat bahwa seni tubuh kosmetik telah menjadi salah satu bentuk ritual paling awal dalam budaya manusia. Biasanya, mereka akan menggunakan pigmen yang bersumber secara alami dalam warna hitam, kuning, dan oker merah yang berasal dari lumpur atau tanah berwarna. Jadi, lain kali saat kamu jatuh ke dalam gumpalan lumpur, kamu bisa mengatakan kepada semua orang bahwa itu adalah riasan. Oh. Pada akhirnya, lukisan wajah mulai digunakan untuk tujuan dekoratif dan kecantikan. Dengan cara ini, pewarna bibir pertama kali muncul. Orang-orang dari peradaban Sumeria adalah orang pertama yang memakai lipstik. Warnanya diperoleh dari bahan alami seperti buah-buahan, henna, dan kart tanah liat. Di sisi lain, wanita Mesopotamia membuat beberapa pilihan yang lebih mewah dan menggunakan batu dan permata berharga yang ditumbuk untuk menambah warna pada bibir mereka. Mesir kuno juga merupakan salah satu budaya yang paling awal menggunakan kosmetik. Dipercaya bahwa riasan wajah berfungsi sebagai penanda kekayaan dan cara untuk memikat para dewa. Baik pria maupun wanita mengenakan riasan. Produk utama dari tas riasan setiap orang adalah perona pipi dan bibir kemerahan. Selain eyeliner kohl hitam, bedak putih, dan perona mata berwarna perunggu. Pikirkan tentang hieroglif dan kamu akan bisa membayangkan apa yang kubicarakan. Warna merah yang diberikan pemerah pipi khususnya sangat diinginkan karena dipercaya dapat membuatmu terlihat sehat. Warna merah sangat populer karena warna merah juga merupakan salah satu pigmen yang paling banyak tersedia dan cerah yang ada pada saat itu. Selain menggunakan tanah dan lumpur, orang-orang Mesir menggunakan beberapa hal yang meragukan untuk mendapatkan riasan yang cerah. Mereka mengimpor serangga parasit yang disebut kermes. Kemudian mereka akan menghancurkan serangga ini untuk mendapatkan pigmen merah tua yang cerah. Tapi itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan sekitar 70.000 serangga untuk membuat satu pon pewarna. Mereka menambahkan beberapa semut yang sudah dihancurkan ke dalam campuran. Dan tada! Mereka mendapatkan warna merah yang sempurna. Dan inilah gosip hangat. Cleopatra sangat menyukai warna itu. Hal yang mengejutkan adalah bahwa pigmen yang sama yang berasal dari serangga masih digunakan dalam lipstik hingga saat ini, serta beberapa produk makanan, obat-obatan, bunga buatan, dan cat. Jangan khawatir, ini aman untuk dimakan. Selain serangga dan bahan-bahan lain yang lebih aman, orang Mesir juga menggunakan zat-zat berbahaya seperti timbal. Bisa ditebak, hal itu tidak berakhir dengan baik bagi mereka. Omong-omong, warna merah bukan satu-satunya warna bibir yang mereka gunakan. Mereka juga membuat lipstik dengan efek berkilauan menggunakan zat pearl sand yang ditemukan dalam sisik ikan. Sama seperti warna merah tua, warna ini juga masih digunakan sampai sekarang. Satu hal terakhir yang perlu disebutkan di sini adalah orang Mesir juga menggunakan produk riasan pada mumi mereka. Hal ini karena mereka percaya bahwa hal itu akan membuat mereka sangat menarik di akhirat. Untuk siapa? Orang Mesir bukanlah satu-satunya yang terpikat oleh kekuatan yang dimiliki oleh lipstik. Orang Tiongkok kuno membuat lip balm pertama dengan lilin lebah untuk melindungi bibir mereka. Mereka juga memakai lipstik, meskipun Mulan tidak senang dengan hal itu, untuk membentuk ulang bibir mereka menjadi lingkaran, hati, bunga, kupu-kupu, apa saja. Selama abad pertengahan di barat, lipstik mendapatkan reputasi yang buruk. Tetapi lipstik mendapatkan popularitasnya kembali pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth pertama. Dia adalah penggemar riasan sejati, terutama lipstik. Rutinitas riasannya meliputi bedak putih dan banyak lipstik. Dan maksudku banyak.
Dia percaya bahwa lipstik memiliki kekuatan penyembuhan preventif dan manfaat kesehatan. Jadi dia melapisi bibirnya dengan lipstik. Entah apa itu bertahan lama. Ironisnya, lipstiknya sebenarnya mengandung bahan berbahaya seperti timbal yang perlahan-lahan meracuninya. Terlepas dari kesukaan sang ratu terhadap lipstik, lipstik sebenarnya hanya tersedia untuk wanita bangsawan dan aktor pada saat itu. Kemudian datanglah era Victoria. Ratu Victoria adalah kebalikan dari Ratu Elizabeth, dan dia menganggap penggunaan lipstik tidak sopan. Hal ini menyebabkan lipstik tidak lagi menjadi mode untuk sebagian besar abad ini. Namun, lipstik masih dipakai oleh wanita yang dianggap berada di pinggiran masyarakat seperti aktris. Namun, sekali lagi, hal itu tidak menghentikan beberapa wanita lain yang ingin memiliki bibir yang merona. Mereka mencapainya dengan menggigit bibir mereka atau membeli lip balm berwarna samar-samar yang bisa mereka klaim untuk melembabkan bibir pecah-pecah jika mereka ketahuan. Pada akhir abad ke-19, pengaruh bibir polos ala Victoria mulai luntur. Seperti yang kamu tahu, lipstik dan minat terhadap kosmetik mulai tumbuh. Pada masa ini pula industri lipstik mulai berkembang, dan penemuan tabung lipstik berbentuk silinder yang terbuat dari logam sangatlah membantu. Di Amerika Serikat, ketika para aktris berpindah dari panggung ke produksi film, lipstik mulai dilihat sebagai sesuatu yang lebih glamor, bukan skandal. Aktris yang mengenakan lipstik merah tua atau plum dengan riasan tebal lainnya mulai menjadi ikon gaya. Pada tahun 1912, para wanita yang mencari hak untuk memilih mengenakan lipstik merah ke aksi unjuk rasa sebagai tanda solidaritas, protes, dan kemerdekaan. Pada tahun 1920-an, para flappers mulai mengaplikasikan lipstik di depan umum. Kita melihat hal ini sebagai praktik yang umum sekarang, tetapi sebenarnya itu adalah tindakan yang mengejutkan dan inovatif pada saat itu. Itu adalah sekitar waktu yang sama ketika lipstik menjadi lebih mudah diakses dan terjangkau. Lipstik mulai dijual di depan konter dan bukan di belakangnya. Selama tahun 1930-an, penjualan lipstik meningkat meskipun pada masa ekonomi yang sulit. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai efek lipstik, teori yang menyatakan bahwa konsumen lebih bersedia untuk membeli barang-barang mewah yang lebih murah bahkan dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Namun, lipstik dipandang sebagai tindakan pemberontakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama orang yang lebih tua. Sebuah survei pada tahun 1937 mengungkapkan bahwa lebih dari 50% gadis remaja bertengkar dengan orang tua mereka karena memakai lipstik. Namun, era keemasan Hollywood membawa era keemasan lipstik. Aktris seperti Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, dan Jane Mansfield membantu mempopulerkan bibir merah gelap yang kemudian meningkatkan permintaan. Jadi, pada tahun 1951, sebuah survei menunjukkan bahwa sekitar 2/3 remaja perempuan akan memakai lipstik. Sepopuler itulah lipstik. Salah satu masalah pada saat itu adalah lipstik yang mudah luntur. Ketidaksempurnaan ini diperbaiki pada tahun 1950-an ketika seorang ahli kimia Amerika, Hazel Bishop, menemukan lipstik anti luntur pertama yang pernah ada. Sejak saat itu, pilihan warna lipstik dan metode pengaplikasiannya mulai berubah tergantung pada tren mode dan gerakan sosial. Tahun 60-an membawa warna merah muda yang lebih terang, pastel dingin, warna-warna nude, dan lip gloss. Akhir tahun 70-an membawa gerakan punk yang pada gilirannya menyebabkan peluncuran warna ungu tua, warna neon yang luar biasa seperti hijau asam atau hitam pekat ke pasar. Tahun 80-an alias era disco adalah era yang penuh dengan gaya glam. Era ini juga merupakan era kebangkitan warna merah muda dan merah terang saat orang-orang mencoba mencocokkan warna bibir mereka dengan riasan mata yang berani. Di sisi lain, tahun 90-an adalah era minimalis, dengan beberapa warna yang paling populer adalah beragam warna coklat dan kismis yang berbeda. Tahun 2000-an berarti bibir yang mengkilap dan montok. Dan sekarang, secara harfiah tidak ada batasan untuk mengekspresikan diri melalui lipstik. Pikirkan tentang warna dan hasil akhir lipstik apa saja, dan kemungkinan besar kamu akan dapat menemukannya. Permisi, aku harus menghapus lipstikku sekarang. Lipstiknya berlepotan di mikrofon.